Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nurikal sari wa madadikal jari wa jama'ni bihi fi kulli atwari wa ala alihi wa sahbihi wasallim ya nur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyyir rahmah wa syafi'il ummah muballighin nubuwwati wa risalah wa ja'alna wa ashabar ruqya wa hadhil ummah marzuqina bisihhati wassalama wa sa'adati warrabitah fid din wa dunya al-akhirah wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana afriq alaina sabran wa tawaffana muslimin, amma ba'd. Alhamdulillah, para pecinta channel Cafe Rumi Jakarta dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga channel Ruqyah Asfaja Official dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, berjumpa kembali dengan Al-Fakir Ahmad Imran Rashidi Ibnu Abdullah Al-Katibi. Kali ini kita akan sedikit membahas tentang masalah ruqyah, tetapi dalam pandangan thariqah. Ruqyah dalam pandangan fikih sudah banyak sekali dibahas. Ruqyah dalam pandangan sisi hukum-hukum fikihnya sudah sering sekali dibahas. Kali ini kita akan membahas tentang ruqyah dalam penilaian orang-orang ahli thariqah atau ruqyah dalam pandangan guru-guru ahli thariqah. Bagaimana mereka memahami, memandang, mengaplikasikan ruqyah dalam ilmu thariqah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Dan telah kami turunkan Al-Quran, minal Quran, daripada Al-Quran, ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin, yang merupakan menjadi syifa dan rahmat bagi orang yang beriman. Ayat ini menjadi salah satu dasar pemahaman ruqyah secara lebih esensial, secara lebih mendalam dalam pandangan thariqah. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'un rahmatun lil mu'minin. Salah satu literatur tafsir Imam Al-Fakhr-Razi, beliau menafsirkan ayat ini, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'un rahmatun lil mu'minin. Asy-syifa' di sini ya, menurut beliau adalah lil amradir ruhaniyah wal amradil jismaniyah. Sifat penyembuhan untuk penyakit rohani dan penyakit jasmani. Ya. Dan beliau membagi lagi penyakit rohani terbagi menjadi dua. Penyakit rohani yang berkaitan dengan akidah yang batil, akidah yang menyesatkan, dan penyakit rohani yang berkaitan dengan akhlak yang tercela. Dengan akhlak yang tercela. Maka sifat di sini adalah untuk penyembuhan daripada penyakit rohani dan juga penyakit jasmani, ya. Lil amradil rohaniyah wal amradil jismaniyah, yaitu untuk menyembuhkan daripada penyakit akidah yang menyimpang. Maka Al-Quran ini menjadi solusi. Al-Quran menjadi hujah di dalam meluruskan akidah-akidah yang menyimpang. Kemudian juga penyakit akhlak yang tercela. Maka Al-Quran dikatakan sifat di sini menjadi sabab hidayah, menjadi penjelas daripada akhlak yang tercela, bahwa ini tidak baik, bahwa ini diancam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bagaimana akhlak-akhlak yang terpuji. Semua itu akan dijelaskan di dalam Al-Quran gitu. Nah, dari pemahaman tafsir daripada Imam Fakhr-Razi, kita bisa pahami bahwa syifa di sini ini mengisyaratkan kepada prinsip takhalli,
Syifa di sini mengisyaratkan kepada prinsip takhalli, yaitu pembersihan zahir dan batin. Pembersihan daripada penyakit zahir ya, dan juga penyakit batin. Sifat lil amradil ruhaniyah, sifat lil amradil jismaniyah. Itu penyakit dari rohani dan penyakit dari jasmani. Nah, kemudian Imam Farrazi mengatakan jasmani bi an tatabaraka bi qiraatihi yadfa katsiran anil amrad wal asqam. Dengan kamu bertabaruk membaca Al-Qur'an, maka akan menghilangkan banyak gangguan dan penyakit dengan sebab membaca Al-Qur'an itu. Nah, dari penafsiran ini kita bisa pahami bahwa makna sifat di sini ternyata luas. Ternyata untuk penyakit rohani dan juga jasmani. Maka dalam prinsip ilmu tasawuf ini disebut prinsip takhalli. Ya, pembersihan zahir dan batin. Warahmah, sedangkan rahmat di sini ya adalah hidayah Allah Subhanahu wa taala dalam hati orang yang membaca Al-Qur'an. Adalah petunjuk rahmat dari Allah Subhanahu wa taala yang menguatkan dia untuk bergerak semangat di dalam mengaplikasikan sifat-sifat yang terpuji. Nah, hal ini disebut dalam prinsip ilmu tasawuf atau thariqah dengan prinsip tahalli. Maka syifa ini mengisyaratkan pada prinsip tahalli dan rahmat ini mengisyaratkan pada prinsip tahalli. Dua prinsip ini adalah dua prinsip yang agung dalam ilmu tasawuf, dalam ilmu thariqah, yang wajib kita pahami dan wajib kita amalkan, yaitu prinsip takhalli dan prinsip tahalli. Itulah makna ruqyah yang sesungguhnya. Dan ayat ini juga dijadikan dasar yang kuat oleh para ulama Ahlussunnah wal Jamaah, diantaranya Imam Nawawi, diantaranya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, dan para imam-imam yang lain di dalam membolehkan ruqyah di dalam Islam, ruqyah di dalam fikih. Bahkan Imam Nawawi mengatakan, dan ini termasuk sunnah Nabi SAW. Jadi ayat ini bisa digunakan untuk dalil atau hujah buat ruqyah dalam persepsi fikih dan hujah ruqyah dalam persepsi tasawuf, dalam persepsi ilmu thariqah. Maka ruqyah itu sudah memiliki posisi, sudah memiliki maqam di dalam ilmu tasawuf, ilmu ruqyah, dan tidak lepas dari prinsip takhalli dan tahalli. Maka ketika orang beriman berusaha, dia memperbaiki dirinya, membersihkan dirinya zahir dan batin, menjaga hatinya, dan juga dia berusaha menghiasi dirinya dengan akhlak yang terpuji, dirinya dengan akhlak yang diajarkan oleh Nabi SAW, maka orang ini sedang berusaha menerapkan ruqyah atau menerapkan prinsip takhalli dan tahalli. Nah, inilah pandangan ahli thariqah atau pandangan ilmu tasawuf tentang thariqah. Maka sesuai fikihnya hadis dari ayat ini diterima, dan sesuai thariqahnya juga dari sisi ayat ini saling menerima dan saling melengkapi. Maka secara fikih syariat mereka ini berkolaborasi ya, dari sisi thariqah makna ruqyah ini saling melengkapi dan juga secara fikih saling menyempurnakan. Itulah makna ruqyah dalam persepsi thariqah. Nah, demikian, mudah-mudahan bermanfaat yang singkat ini. Amin ya rabbal alamin.